Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha ibu? Bagaimana liburannya? Alhamdulillah cukup ya. Anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitu juga dengan ibu. Hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, ibu minta kalian semangat ya dalam belajar. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Ibu akan pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah berdoa. Semoga kita dimudahkan dalam segala urusan dan belajar ya. Anak-anak, videonya disimak, jangan sampai di skip ya. Jika kalian sudah menonton videonya sampai selesai, jangan lupa komen di bawah. Tuliskan nama dan nomor absen. Terima kasih. Pelajaran tema 2 selalu berhemat energi. Subtema 1 sumber energi, muatan bahasa Indonesia, kelas 4 SD semester 1. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama menyajikan informasi penting dalam peta pikiran, yang kedua menyajikan laporan hasil pengamatan dengan kosakata baku dan kalimat efektif, yang ketiga menemukan gagasan pokok pada teks visual, yang keempat mengidentifikasi informasi penting pada teks instruksi. Menyajikan informasi ke dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Peta pikiran adalah penyajian suatu informasi menggunakan garis, kata, simbol, gambar, dan warna, sehingga suatu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Peta pikiran dapat dibuat dari gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu paragraf. Peta pikiran dapat dibuat dalam bentuk tulisan maupun gambar. Gambar pada peta pikiran akan lebih memperkuat gagasan pokok daripada tulisannya. Di dalam setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian masih ingat kan apakah yang dimaksud dengan gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama dalam sebuah paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk memperjelas gagasan pokok. Cara menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran, yang pertama adalah membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menemukan kalimat utama untuk menentukan gagasan pokoknya. Yang ketiga, menemukan kalimat penjelas untuk menentukan gagasan pendukungnya. Yang keempat, mengubah kalimat utama dan kalimat penjelas dalam kalimat yang lebih inti. Yang kelima, disajikan dalam bentuk peta pikiran. Perhatikan teks di bawah ini. Judulnya, Matahari sebagai sumber energi terbesar bagi bumi. Matahari merupakan sumber panas cahaya bagi bumi yang berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Panas matahari mempengaruhi aktivitas manusia dan makhluk hidup lain di bumi. Panas matahari membantu aktivitas manusia, misalnya mengeringkan pakaian, menguapkan air laut untuk membuat garam, serta mengeringkan padi. Cahaya matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan untuk tumbuh. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen dan bahan makanan untuk makhluk hidup lain. Oleh karena itu, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Setelah membaca teks, sekarang kalian temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran. Membuat peta pikiran dengan membuat gambar dan tulisan agar dapat memperkuat gagasan pokok. Manfaat matahari yaitu menghasilkan energi panas dan energi cahaya.
Matahari berguna untuk makhluk hidup. Untuk manusia yaitu untuk mengeringkan benda yang basah, yaitu pakaian, kerupuk, dan ikan asin. Yang kedua adalah membantu proses pembuatan garam pada petani garam. Yang ketiga adalah membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, sehingga menghasilkan oksigen dan bahan makanan untuk makhluk hidup yang lain. Yang keempat adalah membantu pembentukan vitamin D. Yang kelima adalah sumber energi pembangkit listrik. Kalian dapat mencarinya lebih banyak lagi ya manfaat matahari. Ini adalah contoh peta pikiran. Menyajikan laporan hasil pengamatan dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Dalam membuat laporan hasil pengamatan, kita harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Laporan pengamatan merupakan laporan atau tulisan yang berisi hasil dari sebuah pengamatan yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk menginformasikan hasil pengamatan kepada orang lain. Kosakata baku adalah kumpulan kata yang sudah sesuai dengan aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesia. Sumber utama bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Kosakata tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya diakibatkan oleh salah penulisannya saja, melainkan juga diakibatkan oleh pengucapan yang salah dan juga karena penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Contoh kata-kata baku dan tidak baku. Yang pertama adalah kata bakunya apotek dan kata tidak bakunya adalah apotik. Yang kedua, kata bakunya adalah berpikir dan kata tidak bakunya adalah berpikir. Yang ketiga, kata baku Februari, kata tidak bakunya adalah Februari. Yang keempat, kata bakunya adalah foto dan ya, kata tidak bakunya adalah foto. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bacaan baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Contoh kalimat efektif adalah sebagai berikut. Dia yang pergi meninggalkan saya itu merupakan kalimat tidak efektif. Karena kalimat efektif adalah kalimat yang harus hemat kata, tidak bertele-tele, dan logis. Jadi kalimat efektifnya adalah dia pergi meninggalkan saya. Contoh yang kedua, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Ini merupakan kalimat tidak efektif. Jadi kalimat efektifnya adalah adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Di bawah ini adalah contoh penulisan laporan dari hasil percobaan membuat kincir angin dari kertas. Laporan kegiatan percobaan dibuat menggunakan tabel agar mudah dibacanya. Yang pertama, tuliskan nama percobaannya. Contohnya di sini adalah uji energi angin. Dan jangan lupa tuliskan tujuan percobaannya. Contohnya membuktikan bahwa energi angin dapat menggerakkan kincir. Selanjutnya, tuliskan alat dan bahannya. Setelah menuliskan alat dan bahan, selanjutnya tuliskan langkah kerja. Langkah kerja ditulis secara terperinci dan jelas. Setelah langkah kerja dituliskan, lanjut ke hasil percobaan. Setelah menuliskan hasil percobaan, buatlah kesimpulan dari hasil percobaan tersebut. Menemukan gagasan pokok pada teks visual. Perhatikan contoh pada gambar di bawah. Ada gambar bus, halte, dan seseorang yang menunggu dan menaiki bus. Jadi, apakah yang dimaksud dengan teks visual? Teks visual adalah proses penyampaian informasi kepada pembaca dengan menggunakan gambar. Teks visual hanya dapat dibaca oleh mata. Informasi dari teks visual dapat disusun dalam bentuk paragraf. Jadi,
Dari contoh tersebut, kita dapatkan gagasan pokoknya adalah masyarakat menggunakan kendaraan umum untuk menghemat bahan bakar minyak. Menceritakan informasi dan gagasan pokok pada gambar. Perhatikan dan amati gambar berikut dan contoh penceritaan gambarnya. Anak-anak, apa sajakah yang kalian dapatkan dari gambar tersebut? Informasi apa anak-anak? Ya, baik, benar. Matahari bersinar cerah. Ada apa lagi? Ada seorang ibu yang menjemur bayi. Apalagi anak-anak, ibu menjemur pakaian, tanaman tumbuh subur di halaman rumah, dan seorang laki-laki yang sedang berolahraga. Berdasarkan informasi tersebut dapat disusun karangan sebagai berikut. Matahari bersinar cerah. Cahaya matahari merupakan salah satu sumber energi. Cahaya matahari bermanfaat bagi makhluk hidup. Manfaat cahaya matahari diantaranya untuk menjemur bayi. Pakaian dapat kering karena adanya cahaya matahari. Tanaman tumbuh subur berkat cahaya matahari. Tanaman mengandung oksigen. Setiap pagi kita bisa berolahraga dengan menghirup udara segar dan mengeluarkan karbon dioksida. Mengidentifikasi informasi teks instruksi. Teks instruksi adalah teks yang memberikan perintah atau arahan kepada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Perhatikan pada teks instruksi sebagai berikut dengan membaca secara teliti panduan keselamatan kerja sebelum mulai membuat kincir angin. Contohnya, panduan keselamatan kerja dalam kegiatan. Dengan berhati-hati, kamu dapat menjaga keselamatan diri dalam melakukan percobaan. Berikut ini adalah petunjuk keselamatan kerja yang biasa kamu lakukan, yaitu yang pertama, berhati-hati dalam menggunakan benda tajam. Yang kedua, minta bantuan guru jika benda-benda yang digunakan membahayakan keselamatanmu. Yang ketiga, lakukan kegiatan sesuai dengan instruksi guru. Yang keempat, perhatikan setiap peringatan khusus yang terdapat pada setiap percobaan. Yang kelima, laporkan hasil sekecil apapun yang membahayakan kepada guru. Anak-anak, ini adalah panduan keselamatan kerja, dan ini adalah contoh dari teks instruksi. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini selesai, muatan bahasa Indonesia. Semoga anak-anak mengerti ya, dan dapat mengerjakan soal dengan baik. Semoga anak-anak tetap sabar dan tetap semangat walaupun belajar melalui daring. Semoga wabah ini cepat selesai ya, dan kita dapat belajar lagi di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.